Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Dewi Indriani, mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan psikoanalisa yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengantar psikologi yang diampuh oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MTSI. Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu tentang pendekatan psikoanalisa. Yang pertama yaitu psikoanalisa sebagai pendekatan dalam psikologi. Nah, psikoanalisa sendiri ini merupakan pendekatan dalam psikologi yang mempelajari pengaruh pikiran dan emosi yang tidak kita sadari. Nah, melalui metode seperti asosiasi bebas dan interpretasi mimpi, pendekatan ini membantu kita memahami konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku kita. Nah, psikoanalisa berperan penting dalam pemahaman diri dan perkembangan terapi psikologis lainnya. Psikoanalisa sendiri ini fokus utamanya itu ada pada masa lalu. Untuk sejarah pendekatan psikoanalisa sendiri, pendekatan psikoanalisa ini bermula dengan Sigmund Freud, yaitu seorang psikiater Austria pada abad ke-19 dan ke-20. Nah, Freud ini mengembangkan teori tentang ketidaksadaran dan konflik psikologis yang mempengaruhi perilaku manusia. Murid-muridnya seperti Carl Jung, Alfred Adler, dan Melanie Klein juga berkontribusi dalam mengembangkan dan memperluas psikoanalisa. Nah, pengaruh psikoanalisa ini dapat dilihat dalam berbagai bidang psikologi, meskipun kritik terhadap pendekatan ini juga ada. Nah, psikoanalisa ini tujuan utamanya itu ialah untuk memahami dan mengungkapkan konflik bawah sadar yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Nah, psikoanalisa ini melibatkan pemahaman tentang struktur kepribadian, tahapan perkembangan psikoseksual, dan mekanisme pertahanan. Metode terapi psikoanalisa ini melibatkan konseling jangka panjang dan analisis transference. Meskipun mendapat kritik, psikoanalisa ini tetap relevan dalam memahami kompleksitas manusia dalam psikologi modern. Nah, jadi di dalam psikoanalisa ini, struktur kepribadian itu terbagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, ID sendiri ini mewakili keinginan, dasar, dan naluri primitif. Sedangkan ego itu mencoba menemukan keseimbangan antara keinginan dan realitas. Nah, untuk superego sendiri, superego ini menunjukkan standar nilai dan memberikan penilaian moral. Nah, jadi struktur kepribadian dalam psikoanalisa ini memberikan pemahaman tentang dinamika internal individu dan bagaimana elemen-elemen ini berinteraksi untuk membentuk kepribadian seseorang. Nah, pemahaman ini tuh membantu dalam analisis dan pemahaman terhadap perilaku manusia serta pengaruh masa lalu dan konflik bawah sadar terhadap fungsi psikologis individu. Ada interaksi dan konflik antara ID, ego, dan superego ini. Nah, interaksi antara ID, ego, dan superego ini dapat menyebabkan konflik dalam kepribadian individu. Nah, konflik ini seringkali muncul ketika ID dan superego memiliki keinginan dan tuntutan yang bertentangan, sementara ego berusaha mencari keseimbangan di antara keduanya ini, yaitu ID dan superego. Nah, misalnya itu, ID mungkin menginginkan kepuasan segera, sementara superego itu mendorong individu untuk mengikuti aturan moral. Nah, ego harus menyeimbangkan keinginan-keinginan ini atau ID dengan mempertimbangkan realitas dan konsekuensi sosial. Nah, jadi di sini saya akan memberi sedikit gambaran kecil tentang contoh interaksi antara ID, ego, dan superego. Nah, yaitu contohnya itu gini, bayangkan Anda sedang berada di sebuah toko permen yang penuh dengan berbagai jenis permen yang menggoda. Nah, ID Anda mendorong Anda untuk mengambil semua permen yang Anda inginkan dan langsung memakannya tanpa memperdulikan apakah itu benar atau tidak.
Nah, ID ini hanya mengutamakan kepuasan instan dan keinginan Anda yang tidak terkendali. Sedangkan untuk egonya sendiri, sekarang bayangkan, jika Anda memutuskan untuk mengambil beberapa permen dari toko itu, tetapi Anda sadar bahwa Anda tidak punya cukup uang untuk membayarnya semua. Nah, ego Anda akan mempertimbangkan realitas dan mencari solusi yang memungkinkan. Mungkin Anda memilih beberapa permen favorit saja yang Anda mampu bayar, atau Anda memutuskan untuk menabung uang dulu agar bisa membeli permen lainnya di lain waktu. Nah, ego ini bertindak sebagai penghubung antara keinginan, ID, dan kenyataan eksternal. Lalu untuk superegonya sendiri, kemudian bayangkan bahwa Anda memutuskan untuk mengambil beberapa permen, tetapi di toko tersebut ada peraturan bahwa Anda hanya boleh mengambil satu permen setiap kali mengunjungi. Nah, superego Anda ini muncul dan mengingatkan Anda akan aturan tersebut. Anda merasa bersalah jika melanggar aturan tersebut dan memilih untuk mematuhi peraturan meskipun ID Anda tadi ingin mengambil lebih banyak permen. Nah, superego ini mengacu pada aturan moral dan nilai-nilai sosial yang kita internalisasi. Jadi dari contoh tadi itu, ID Anda ini menginginkan semua permen, namun ego berusaha mempertimbangkan realitas dan menemukan solusi yang memungkinkan. Dan superego Anda ini mengingatkan Anda akan aturan dan nilai-nilai moral yang ada. Nah, hubungan di antara mereka ini, antara ID, ego, dan superego ini terlihat dalam bagaimana ego mencoba untuk menyeimbangkan keinginan atau ID dengan tuntutan superego serta mempertimbangkan realitas eksternalnya. Baik, kita lanjut, yaitu tentang mekanisme pertahanan ego. Nah, mekanisme pertahanan ego yang akan saya bahas di sini ada 5, yaitu represi, penyangkalan, proyeksi, reaksi formasi, dan rasionalisasi. Nah, untuk represi sendiri, yaitu menghilangkan pikiran atau perasaan yang tidak diinginkan dari kesadaran. Represi ini mengacu pada penekanan pikiran, perasaan, atau dorongan yang tidak diinginkan ke dalam ketidaksadaran agar tidak dapat diakses secara sadar. Lalu yang kedua yaitu penyangkalan atau menolak kenyataan yang tidak diinginkan. Nah, penyangkalan ini merupakan penolakan atas kenyataan atau fakta yang mengancam atau tidak diinginkan. Individu itu secara tidak sadar mengabaikan atau mengurangi pentingnya situasi yang dapat menimbulkan kecemasan atau ketidaknyamanan, sehingga mereka merasa lebih aman secara emosional. Lalu yang ketiga yaitu proyeksi, mengatribusikan pikiran atau perasaan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Nah, proyeksi ini terjadi ketika individu menolak pikiran, perasaan, atau niat negatif dan tidak diinginkan mereka sendiri. Nah, dan menyalahkan atau mengatribusikannya kepada orang lain. Lalu yang keempat yaitu reaksi formasi, yaitu menunjukkan perasaan yang bertentangan dengan dorongan asli. Nah, reaksi formasi ini merupakan ekspresi perasaan atau sikap yang bertentangan dengan dorongan asli individu itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu rasionalisasi, atau mencari alasan logis untuk perilaku atau keinginan yang tidak dapat diterima secara sadar. Nah, rasionalisasi ini merupakan upaya untuk mencari alasan atau penjelasan logis atau sosialmente diterima untuk perilaku atau keinginan yang sebenarnya tidak dapat diterima secara sadar. Baik, lanjut, yaitu konsep ketidaksadaran. Nah, psikoanalisa mengakui bahwa pentingnya ketidaksadaran dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Freud berpendapat bahwa sebagian besar proses mental dan emosional yang mempengaruhi kita ini berada di luar batas kesadaran kita. Nah, dalam ketidaksadaran ini terdapat motivasi, konflik, dan dorongan yang berperan dalam membentuk perilaku dan pikiran kita. Nah, ada beberapa jenis konsep ketidaksadaran yang dijelaskan dalam psikoanalisa. Yang pertama, dorongan seksual dan agresif. Lalu yang kedua yaitu kenangan traumatis. Lalu yang ketiga yaitu keinginan terlarang. Yang terakhir yaitu proses pertahanan.
Baiklah, sekian sedikit penjelasan singkat saya tentang pendekatan psikoanalisa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.